Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas kelanjutan dari logika dan algoritma di video sebelumnya, yaitu belajar tentang ini dia, flowchart atau bagan alir. Ya, mungkin bahasa flowchart atau bagan alir ini sedikit asing, tapi flowchart ini ternyata sudah dipakai dan sangat membantu. Baik, langsung saja kita akan masuk ke beberapa bagian. Ini kita bagi menjadi 4 bagian. Ada pertama fungsi flowchart, kemudian yang kedua pedoman membuat flowchart, kemudian yang ketiga simbol flowchart, dan yang keempat nanti latihan kasus bagaimana sih penggunaan flowchart ini. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu fungsi flowchart. Fungsi flowchart ini adalah berfungsi untuk menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Intinya adalah berbentuk bagan atau bentuk simbol-simbol tertentu. Di situ mempunyai arti. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang menggunakan flowchart. Di antaranya ini kita bahas, ada membutuhkan dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Itu alasan yang pertama. Ada alasan yang kedua, bahwasanya dengan adanya flowchart itu ada petunjuk untuk memecahkan masalah, runtutannya jelas. Kemudian membantu juga untuk para program atau pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambar garis besar program agar mudah dibuat. Atau juga ada yang punya alasan mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat prosedural. Itu fungsi flowchart dan alasannya kenapa orang ingin menggunakan flowchart. Baik, berikutnya setelah fungsinya tahu, poin yang kedua yang perlu kita pelajari adalah pedoman membuat flowchart. Ini ada pedoman yang harus kita ikuti. Pedomannya seperti apa? Ini yang pertama, bagan alir atau flowchart sebaiknya itu digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari setiap halaman. Itu standarnya seperti itu ya, jadi harus mulai dari kiri kanan kemudian arahnya ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, pedomannya adalah kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Nah, nanti ada simbol-simbol yang ini mempertegas arah alur datanya kemana. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada pedoman harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan diakhiri. Jadi ada semacam tombol start dan tombol end, atau tombol mulai dan tombol selesai, seperti itu. Berikutnya, yang keempat, masing-masing kegiatan di dalam diagram alir atau flowchart sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Artinya dalam bagan nanti, isi bagan itu tulisannya nggak terlalu banyak seperti kemarin. Kalau algoritma kan banyak sekali, di flowchart ini nggak terlalu. Misalnya cicipi apakah sudah matang. Kalau di algoritma panjang, tapi kalau di flowchart itu sedikit. Matang tanda seru, seperti itu. Kemudian yang kelima, masing-masing kegiatan dalam flowchart harus disusun secara berurutan, tidak boleh lompat-lompat, harus sistematis, seperti itu. Baik, itu pedomannya. Sekarang kita masuk ke simbolnya. Simbolnya ini banyak sekali. Ini yang saya tampilkan adalah simbol-simbol dasar yang sering dipakai dan ini sudah sangat membantu. Yang pertama ada terminator, bentuknya oval seperti ini. Ini adalah untuk mulai dan mengakhiri sama. Seperti tadi saya bilang, ada start, ada end, sama. Dari ada masuk, ada keluarnya. Kemudian ada yang proses, bentuknya kotak seperti itu. Proses ini apa yang dilakukan di dalam kegiatan itu, misalnya menulis, kemudian mengaduk dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi di sini ada decision atau keputusan. Nah, simbol ini digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Ada dua keadaan yang harus dipenuhi, yes or no, ya atau tidak. Kalau ya itu menghasilkan keadaan benar, kalau tidak menghasilkan keadaan salah. Jadi harus diputuskan. Simbolnya seperti itu, belah ketupat. Ada lagi simbol yang lain, ya ini ada dokumen seperti itu. Ini menunjukkan bahwa memang ada dokumen
yang dihasilkan atau diinput, dan juga simbol jajaran genjang itu simbol data seperti ini. Ini simbol yang menunjukkan data-data tertentu, misalnya ada pensil, ballpoint, kemudian secangkir, kemudian apalagi ya, banyak sih yang intinya di situ adalah data, gula dan sebagainya termasuk data contoh. Kemudian bawahnya lagi ini ada petunjuk alir atau flow direction, ada atas, panah, atas, bawah, kanan, kiri. Ini menunjukkan arahnya data ini mau kemana. Itu mempermudah dalam menyampaikan solusi. Nah, kemudian ada lagi yang seperti ini, ada bentuknya segi 6, itu persiapan. Di sini itu isinya adalah hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian ada simbol lingkaran, ini ada simbol konektor. Misalnya tidak cukup dibuat simbol seperti ini kemudian disambungkan, ini penyambungnya. Jadi ada konektornya, ini on page, ini off page nya. Baik, ini simbolnya. Nah, sekarang kita biar mempermudah belajar, kita coba masuk ke latihan kasus. Ini poin yang keempat. Latihan kasusnya apa? Oke, yang pertama ini algoritma ketika sarapan. Pengantarnya adalah sarapan adalah salah satu hal yang penting yang dapat siswa lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Sarapan akan memberikan nutrisi pada otak yang akan membantu mempermudah menerima pelajaran. Oleh karena itu, biasanya siswa yang mempunyai kebiasaan sarapan akan mempunyai prestasi lebih baik daripada siswa yang tidak sarapan. Pada pembahasan berikut, penjelasan terkait sarapan akan membantu memahami bagan alir penggunaan algoritma. Di situ ada algoritmanya. Lihatlah makanan pada meja makan tersedia atau tidak. Kemudian yang kedua, jika tersedia, sarapan dapat dimulai. Jika tidak, ingin membuat atau membeli sarapan. Kemudian yang ketiga, periksa apakah yang tersedia bahan makanan yang dapat dimasak jika ingin membuat sarapan. Bagaimana flowchartnya? Kita lihat yuk. Flowchart ketika sarapan. Kita menggunakan simbol-simbol yang tiga simbol ini. Jadi ada flow direction, ada decision, sama proses. Kita coba yang sederhana dulu. Di sini ada prosesnya apa? Memeriksa makanan. Ada apa tidak? Ini berikutnya ada decision, keputusan. Sarapan tersedia dalam pertanyaan. Ada dua pilihan, ya atau tidak. Kalau iya bagaimana? Ini kondisi kalau iya. Kalau iya artinya tinggal sarapan, selesai. Tapi bagaimana dengan kondisi yang kedua jika tidak? Maka jika tidak, muncul pertanyaan lagi, masak dulu atau tidak? Kalau masak dulu ya, langsung bisa sarapan seperti ini. Ya, atau masak dulu masih ada pertanyaan lagi, iya masak tapi ada bahannya apa tidak, kan begitu. Nah, di decision muncul lagi, aduh ada bahannya bagaimana? Kalau iya, maka akan dibuat sarapan, proses lagi kan di sini. Kalau sudah dibuat sarapan baru ke sarapan. Setelah ini kondisi tidak, bagaimana kalau kondisinya tidak? Akhirnya kalau tidak masak ya kita beli sarapan, atau yang ke bahan tersedia. Kalau tidak maka kita praktis tidak sarapan. Itu kasus yang ke-1. Bagaimana kasus yang kedua? Kasus yang kedua kita lihat di sini, ini lebih kompleks secara simbol, tetapi secara algoritma lebih panjang seperti ini. Bagaimana flowchartnya setelah kita baca algoritmanya? Ini algoritma yang setiap hari kita pakai, setiap hari kita laksanakan, yaitu membuat kopi yang rasa manisnya tepat. Ini bagi pecinta kopi yang kopi manis. Situ ada 10 langkah, ada mulai dari siapkan alat bahannya, siapkan gelasnya, masukkan kopi 1,5 sendok teh, masukkan gula 1,5 sendok teh, kemudian masukkan air panas, kemudian diaduk, cicipi kopi tersebut. Jika tidak, tambahkan 1 sendok teh gula. Kemudian jika ya, secangkir kopi siap untuk disajikan. Jika rasa manisnya masih belum mantap, maka masukkan gula dikit demi sedikit, kemudian aduk sampai menemukan rasa yang tepat. Itu algoritmanya sepanjang itu. Bagaimana kalau kita buat menjadi flowchart? Ya, kita lihat. Ini yang pertama, mulai. Ini simbol terminator. Bisa diketik mulai, bisa diketik start.
Kemudian arah panah lagi di sini adalah segi 6. Ini persiapan. Siapkan alat dan bahannya. Tidak perlu tulis semuanya, jelas ada gula, ada sendok, kemudian kopi, air panas, kemudian gelasnya dan lain sebagainya. Bahannya siapkan dulu. Ini sekaligus sekalian membaca algoritma dan diterjemahkan dalam flowchart. Kemudian berikutnya adalah ini simbol input atau data, simbol data. Datanya apa di sini? Kopi 1,5 sendok teh, gula 1 sendok teh, air panas 150 ml. Ini data yang harus dimasukkan. Berikutnya setelah data selesai, di sini muncul lingkaran. Kenapa muncul lingkaran? Kenapa? Karena kalau dilanjutkan ke bawah dia nggak cukup, makanya dibuat lingkaran, diputus. Kemudian setelah diputus, syarat berikutnya adalah harus dibuat sambungannya seperti itu. Ya, konektornya kemudian disambungkan ke bawahnya. Setelah sudah masuk, bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah proses diaduk pelan dan larut merata. Prosesnya adalah mengaduk. Ada proses di sana. Nah, bentuknya kotak seperti itu. Berikutnya konektor alur berikutnya adalah ada decision atau keputusan. Ya kan? Kalau di algoritma di sini panjang sekali. Cicipi kopi tersebut apakah rasa manisnya sudah cukup atau belum. Itu di algoritma. Kalau di flowchart itu cukup ditulis seperti ini. Manisnya tepat, ya kan? Ada dua kemungkinan. Kalau ya, maka tinggal disajikan dalam bentuk data. Datanya apa? Kopi. Segelas kopi itu data. Ya kan? Setelah itu udah selesai. Artinya pembuatan kopi dianggap selesai karena dianggap rasa manisnya tepat. Tapi bagaimana kalau rasa manisnya kurang tepat? Kondisi yang kedua, tidak tepat. Bagaimana? Ada proses atau ada input data yaitu 1 sendok teh ditambahkan di cangkir yang sudah diaduk tadi. Kemudian setelah itu baru diaduk pelan-pelan prosesnya. Kalau sudah selesai maka akan turun ke proses ini lagi, dicek lagi. Kalau manisnya tepat disajikan, kalau tidak ya ditambah sedikit demi sedikit, diulangi lagi. Ini yang disebut flowchart. Jadi secara mudahnya flowchart ini adalah membuat sebuah bagan yang mempermudah dalam menerjemahkan algoritma yang begitu panjang kalau kita tulis. Baik, sementara itu dulu untuk pembelajaran flowchart dan atau bagan alir. Dan kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dan pesan dari sini adalah kita bisa karena terbiasa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.